Hai, Assalamualaikum. Aku Nuri, salah satu mahasiswi yang saat ini melanjutkan studi di Magister Linguistik Universitas Gadjah Mada. Seperti video-video sebelumnya, video-video di kanal YouTube ini akan fokus membahas mengenai bahasa, perkuliahan, linguistik, PBSI, dan mungkin nanti akan membahas mengenai metode penelitian dan Yogyakarta atau Ngayogyakarta, karena UGM sendiri terletak di Jogja. Jadi eman-eman ya teman-teman kalau tidak membahas hal-hal seperti itu gitu. Nah, di video kali ini aku akan membahas perihal linguistik umum dan hal-hal yang akan kamu pelajari ketika mengambil mata kuliah ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh, disclaimer dulu bahwa video ini akan cenderung didasarkan pada pengalamanku sebagai mahasiswi yang pernah mengambil mata kuliah linguistik umum, dan tentunya didasarkan pada buku-buku catatan yang pernah aku tulis ketika menjadi mahasiswa begitu. Jadi tentunya akan ada banyak perbedaan ketika nanti teman-teman bertanya kepada Bapak Ibu dosen atau teman sejawat mungkin. Oke, mau sedikit cerita. Kalau aku dulu ketika mengambil linguistik umum itu kelasku diampu oleh Pak Tri atau Pak Yohanes Tri Mastoyo dan Pak Rio. Nah, dulu aku belajar linguistik umum itu mengacu pada buku-buku berbahasa Indonesia, terutama buku-buku yang ditulis oleh Pak Verhar, Asas-asas linguistik umum. Ada lagi buku yang ditulis oleh Pak Abdul Khair berjudul Linguistik Umum. Nah, itu dua buku itu yang pertama kali aku baca ketika kuliah linguistik umum. Nah, karena ini yang bagian menarik, S2 linguistik itu tidak hanya terdiri atas mahasiswi yang mengambil kewilayahan bahasa Indonesia, tetapi juga banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewilayahan lain, contohnya bahasa Korea, bahasa Jepang, Perancis, Jawa, Inggris, Jerman, Korea, dan seterusnya. Maka buku-buku yang digunakan dalam perkuliahan itu juga mengacu pada buku-buku non bahasa Indonesia. Contohnya buku-buku yang ditulis oleh Laurie Bauer, Timothy Sopen, Krueger, Victoria Fromkin, Timothy Sopen, dan seterusnya begitu. Jadi ketika nanti aku membahas mengenai linguistik umum, tidak serta-merta pembahasanku itu didasarkan pada ini ideku sendiri, ini adalah hasil berpikirku sendiri. Saya belum menjadi ahli ya teman-teman, masih anak kemarin sore. Jadi apa yang akan saya bahas hari ini itu didasarkan pada banyak sekali referensi, terutama catatan-catatan ketika aku dulu mengikuti kuliah linguistik umum di Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, di poin pertama kita akan membahas perihal linguistik umum. Hari ini kita akan membahas linguistik umum dan hal-hal yang akan kamu pelajari ketika mengambil mata kuliah ini kan. Nah, di poin pertama, linguistik umum, kita akan mempertanyakan apa sih linguistik umum itu? Mengapa ada mata kuliah linguistik umum tapi tidak ada mata kuliah linguistik khusus? Nah, pernah nggak terbesit dalam pikiran teman-teman pertanyaan semacam itu gitu? Nah, yang kedua, nanti kita akan membahas hal-hal yang dipelajari dalam mata kuliah linguistik umum. Secara garis besar apa sih yang dipelajari gitu? Apakah yang dipelajari itu akan mempelajari kata? Apakah akan mempelajari kalimat? Apakah akan mempelajari teks gitu? Apakah juga akan mempelajari hal-hal di luar itu? Nah, itu nanti kita bicarakan dalam pembahasan yang kedua gitu. Nah, tapi perlu diingat lagi ketika aku membahas linguistik umum,
kemungkinan besar akan berbeda dengan pembahasan-pembahasan atau cerita-cerita dari teman sejawat atau bahkan bapak ibu dosen ketika teman-teman nanti bertanya kepada mereka atau beliau-beliau. Ada beberapa faktor nih dalam mempelajari linguistik umum. Ada beberapa perbedaan, misalnya tiap-tiap prodi ataupun kampus berbeda, kemudian rujukannya berbeda, capaian pembelajaran yang hendak dicapai berbeda. Linguistik umum untuk PBSI yang berada di bawah naungan FKIP akan berbeda dengan linguistik yang ada di S2 di bawah naungan FIB. Contohnya seperti itu. Contohnya lainnya begini. Rasa-rasanya hampir tidak mungkin mahasiswa S1 itu ketika membahas mengenai morfologi misalnya langsung membahas perbedaan inflectional, derivational, stem, root, base. Rasa-rasanya sedikit sulit ya ketika hal itu langsung diperkenalkan kepada mahasiswa baru saja membahas apa sih linguistik itu dan langsung bahas what is the difference between stem, root, and base, what is the meaning of inflectional process, derivational process. In this case, when you identify that, it is classified as derivational process or inflectional. Kan langsung sulit ya, ini apa ini, stem, root, base ini apa, inflectional, derivational itu apa gitu. Nah, jadi akan berbeda pembahasannya linguistik umum untuk S1 dan S2 gitu. Mungkin kalau S1 oke, kita perkenalkan dulu di bidang morfologi misalnya, kita perkenalkan morfem sebagai objek analisis dalam morfologi. Morfem itu dibedakan menjadi dua, misalnya morfem bebas, morfem afiks gitu. Morfem bebas, morfem afiks dan morfem dasar misalnya seperti itu. Morfem dasar dibedakan menjadi dua, morfem terikat dan bebas. Nah itu kan lebih mudah. Oh, morfem itu yang gimana? Afiks misalnya tambahan prefiks di menasal, ber, di, ke, ter. Nah itu kan termasuk morfem afiks misalnya. Terus morfem dasar contohnya lari, pulang, makan, itu kan bisa berdiri sendiri sehingga disebut disebut morfem dasar gitu. Nah, berbicara mengenai morfologi, kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman. Sedikit-sedikit kita mulai masuk ke pembahasan linguistik umum. Salah satu yang dipelajari dalam linguistik umum itu morfologi. Kalau teman-teman menonton video sebelumnya, apa sih linguistik umum itu? Linguistik berasal dari bahasa Romawi atau Roman yang artinya bahasa-bahasa atau bahasa secara umum. Kalau mengacu pada Langgas itu bahasa secara umum. Linguistik bisa diartikan sebagai studi mengenai bahasa-bahasa. Nah, mengapa ada istilah umum di sini? Coba teman-teman perhatikan. Dikarenakan ada pola-pola yang umum yang bisa kita temukan dalam beberapa bahasa, maka dikatakan sebagai linguistik umum. Contohnya seperti ini. Ada kalau kita membaca buku dari Prof. Verhaar, ada contoh memperbesar, kata memperbesar dan to be friend. Dalam bahasa Indonesia ada kata memperbesar dan dalam bahasa Inggris ada kata to be friend gitu. Memper dalam bahasa Indonesia ini kan termasuk ke dalam morfem afiks kausatif, artinya menyebabkan sesuatu. Dalam hal ini menyebabkan sesuatu lebih besar. Dalam konteks memperbesar tadi, memperbesar itu menyebabkan sesuatu menjadi lebih besar. Sedangkan to be friend, be itu artinya menjadikan. Nah, karena ditemukan morfem kausatif di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dikatakan ada pola-pola umum, sehingga muncullah muncullah istilah linguistik umum gitu.
Contoh lain di bukunya Pak Abdul Khair, di situ dijelaskan ada di bahasa Indonesia itu ada istilah perpanjang. Di dalam bahasa Belanda itu ada istilah vergroot. Nah, per dan ver itu memiliki arti yang sama. Tadi vergroot itu artinya perbesar kalau nggak salah. Oh ya, vergroot itu vernya artinya perbesar. Jadi baik dalam bahasa Indonesia per ditemukan morfem afiks kausatif per, ya artinya menyebabkan sesuatu menjadi lebih, tadi yang panjang jadi perpanjang, tadi menjadi lebih panjang, dan vergroot itu menjadikan sesuatu menjadi lebih besar, perbesar. Maka ditemukan lagi, oh ternyata secara morfologi baik di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda itu ditemukan morfem afiks kausatif. Nah, kalau dari dua buku tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan baik di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Belanda ditemukan morfem kausatif, morfem afiks kausatif, sehingga ada sifat-sifat umum yang ditemukan dalam bahasa-bahasa tersebut atau pola-pola umum. Muncullah istilah linguistik umum, studi mengenai bahasa-bahasa secara umum, karena memang ditemukan pola-pola umum. Nah, kenapa kok nggak ada istilah khusus? Karena kalau misalnya mengacu pada khusus itu pelajari satu bahasa saja, sedangkan di linguistik itu mempelajari bahasa-bahasa, maka tidak ada istilah linguistik khusus seperti itu di materi. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai morfologi, mengenai morfem. Kita masuk nih ke pembahasan yang kedua, hal-hal yang dipelajari dalam linguistik umum. Kalau berdasarkan catatan-catatanku dan buku-buku pedoman itu morfologi itu masuk menjadi salah satu hal yang dipelajari dalam linguistik umum. Nah, aku sudah merangkum beberapa hal yang menjadi topik bahasan dalam linguistik umum. Pertama, pengertian linguistik gitu. Yang kedua, alasan linguistik disebut sebagai ilmu. Nah, emang bisa disebut sebagai apa kalau ilmu? Bukan ilmu, bisa saja disebut sebagai pengetahuan. Nah, apa sih bedanya ilmu sama pengetahuan? Gitu. Pengen tahu? Tunggu aku jadi dosen kalian dulu ya, baru nanti aku kasih tahu. Gak bercanda. Lanjut ke ketiga, konsep bahasa di dalam linguistik. Jadi konsep bahasa itu seperti yang sudah Mbak Nuri sampaikan kemarin, konsep bahasa itu banyak gitu, mau dipandang seperti apa itu banyak sekali, tidak ada pakem khusus. Nah, misalnya bahasa dipandang sebagai lambang, sebagai bunyi, sebagai bahasa secara hakikat bersifat arbiter. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, bahasa sebagai objek kajian linguistik. Yang kelima, fonetik. Yang keenam, fonologi. Yang ketujuh, morfologi. Yang kedelapan, sintaksis. Yang kesembilan, semantik. Dan terakhir, pragmatik. Sekurang-kurangnya ada itu. Nanti kalau misalnya ada tambahan, ya udah apa-apa ya. Namanya juga kuliah, kalau misalnya mau tambah luas materinya ya enggak apa-apa gitu. Tapi secara umum kurang lebih itu tuh membahas hal-hal berikut itu. Membahas hal-hal tadi gitu. Misalnya nih dibahas tipis-tipis saja ya teman-teman. Pengertian linguistik. Linguistik berasal dari bahasa Roman atau Romawi, lingua, yang artinya bahasa-bahasa. Linguistik adalah studi mengenai bahasa-bahasa. Kalau lihat di bahasa Prancis ada istilah langue parole. Linguistik itu cenderung kepada langga, studi tentang bahasa secara umum, sehingga ada kalau mau didefinisikan, linguistik umum adalah studi bahasa-bahasa secara umum gitu, bukan hanya satu bahasa saja. Contohnya seperti itu. Yang kedua, alasan linguistik disebut sebagai ilmu. Membahas mengenai alasan linguistik disebut sebagai ilmu, kemarin aku melihat catatan disampaikan oleh Pak Tri. Beliau mengutip tulisan Pak Dar, Pak Sudaryanto. Alasan linguistik
itu dikatakan sebagai ilmu karena sudah memenuhi 4 kriteria. Nah, apa sih 4 kriteria yang dimaksud? Pertama, mempunyai objek yang dikhususkan. Nah, ada objek khusus, bahasa sebagai objek yang dikhususkan untuk diteliti kan di sini. Objek yang dikhususkan dipertanyakan secara terus-menerus. Kita terus-menerus mempertanyakan mengenai bahasa itu apa, fenomena bahasa, penggunaan bahasa, dan seterusnya. 3. Jawaban atas pertanyaan itu memakai alasan atau argumen yang kuat, kadang-kadang disertai dengan bukti. Yang keempat, jawaban atas pertanyaan itu diatur secara sistematis, jadi urut gitu, nggak ada metode-metode khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam linguistik. Atau misalnya kalau kita belajar itu kan ada penelitian. Nah, itu salah satu alasan linguistik disebut sebagai ilmu. Kemarin itu aku membaca di bukunya Pak Abdul Khair kalau nggak salah ya, itu ada beberapa step atau beberapa proses linguistik itu dikatakan sebagai ilmu. Nah, kalau pengen tahu lebih jauh, baca bukunya Pak Abdul Khair tentang linguistik umum gitu, mengenai alasan-alasan lain linguistik umum linguistik diklasifikasikan sebagai ilmu gitu. Yang ketiga, ada konsep bahasa di dalam linguistik, dan yang keempat, bahasa sebagai objek kajian linguistik. Ini teman-teman, bahasa yang dimaksud adalah bahasa manusia. Jadi bahasa dalam linguistik itu bukan bahasa hewan, bukan bahasa tumbuhan, bahasa manusia yang digunakan secara natural dalam kehidupan gitu. Sehingga kalau ada yang tanya apakah bahasa hewan termasuk dalam objek kajian linguistik, jawabannya tidak, karena yang dimaksud adalah bahasa manusia gitu. Lalu bahasa sebagai objek kajian linguistik, kalau melihat tulisan Prof. Verhaer, bahasa yang dimaksud itu bahasa tuturan. Bahasa tuturan sebagai objek primer, bukan bahasa tulis. Nah, jadi biasanya kalau dalam penelitian ada kecenderungan untuk menggunakan data-data yang didapat secara alami dari tuturan untuk dijadikan data primer dalam penelitian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa data-data sekunder juga digunakan. Misalnya nih, kamu mau menganalisis bahasa di tahun sekian. Nah, tidak ada rekaman video mengenai tuturan yang menunjukkan tuturan seperti itu ya. Kamu bisa nih menggunakan bahasa sekunder, atau mungkin kadang juga tidak diterapkan secara saklek, boleh juga menganalisis bahasa tulis gitu. Nah, fonetik dan fonologi. Yang kelima adalah pembahasan mengenai fonetik dan fonologi. Ini masuk, mungkin ada istilahnya linguistik mikro, tapi saya tidak mau menggunakan istilah linguistik mikro dan makro karena saya sedikit lupa ini istilah diperkenalkan siapa, dan sedikit ada perdebatan. Kemarin saya sempat bertanya kepada Bapak dosen, apakah pragmatik termasuk linguistik mikro atau makro, karena ada yang mengatakan mikro, ada yang mengatakan makro kayak gitu. Secara keilmuan, pragmatik itu menganalisis hal-hal di dalam bahasa gitu. Jadi sehingga diklasifikasikan sebagai linguistik mikro, tapi di satu sisi juga menganalisis konteks sehingga diklasifikasikan sebagai linguistik makro. Nah, saya menghindari penggunaan istilah linguistik mikro dan makro ya di sini gitu. Yang kelima ada fonetik dan fonologi. Yang kelima ada fonetik, dan yang keenam ada fonologi kan. Apa sih perbedaan antara fonetik dan fonologi gitu? Kalau fonetik itu menganalisis bahasa bunyi-bunyi dalam bahasa bukan sebagai pembeda arti gitu. Sedangkan fonologi menganalisis bunyi bahasa sebagai pembeda arti. Nah, nanti lebih detailnya seperti apa nanti akan dibahas insya Allah di video selanjutnya, termasuk alasan mengapa ada buku yang mencantumkan fonetik di dalam analisis linguistik, tetapi ada juga yang tidak mencantumkan, jadi langsung fonologi, morfologi gitu. Nah, selanjutnya ada nomor 7 itu mempelajari tentang morfologi, nomor 8 ada sintaksis.
Morfologi maupun sintaksis, keduanya sama-sama diklasifikasikan sebagai analisis bahasa tataran tata bahasa. Morfologi dan sintaksis itu termasuk ke dalam tata bahasa. Kalau morfologi itu menganalisis struktur internal kata, sintaksis itu menganalisis susunan kata gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, yang ke-9 itu studi tentang makna atau semantik, dan yang terakhir ada pragmatik, ilmu yang mempelajari tuturan dan penafsiran maknanya berdasarkan konteks. Nah, apa sih konteks itu? Insya Allah nanti akan dibahas di video selanjutnya mengenai konteks, termasuk kemarin saya menemukan bahwa ternyata konteks dalam pragmatik yang pernah disampaikan ada konsep speaking, singkatan speaking, sequence, participants dan seterusnya, itu berbeda dengan konteks yang disampaikan oleh Halliday gitu. Kayak ada istilah field mode tenor kayak gitu. Nah, sebenarnya pragmatik ini berada di konteks yang seperti apa, yang mana gitu. Nanti kita bahas insya Allah. Oke. Kalau ingin belajar, aku menyarankan teman-teman mulai dari membaca asas-asas linguistik Prof. Verhaer dan linguistik umum yang ditulis oleh Pak Abdul Khair. Itu menurutku buku yang nggak bisa dikatakan ringan-ringan banget, ya nggak bisa, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran umum ketika kita mau belajar mengenai linguistik di awal gitu. Tuh, daripada buku-buku yang lain itu termasuk yang susah gitu. Nah, kalau sudah membaca 2 buku tadi dan teman-teman pengen lebih dalam misalnya mempelajari linguistik kayak gitu, aku mungkin mau menyarankan ada buku An Introduction to Language karangan Victoria Fromkin, ada Beginning Linguistic Laurie Bauer. Nah, ada 2 buku itu. Kalau 2 buku itu sekiranya sudah sudah dikuasai, karena tadi kan 2 buku itu tuh membahas linguistik dengan objek bahasa Inggris. Jadi kita punya pandangan nih, tadi kalau misal buku Pak Verhaer dan Pak Abdul Khair misalnya membahas linguistik bahasa Indonesia itu seperti apa, dan linguistik bahasa Inggris yang ada di Laurie Bauer dan Victoria Fromkin itu seperti apa. Karena walaupun ada perbedaan misalnya di grup, di function, tapi tetap pasti ada perbedaan gitu. Karena bahasa Inggris itu mengenal tenses atau kala, proses pembentukan katanya mengenal kala, sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal kala tetapi memiliki marker kala gitu. Setidaknya teman-teman sudah paling tidak memberi gambaran kedua bahasa gitu. Baru setelah itu bisa masuk ke buku yang lebih dalam lagi. Itu ada tulisan Paul R. Krueger, judulnya Analyzing Grammar and Introduction. Nah, itu bisa menjadi buku yang dibaca setelah mempelajari 4 buku tadi. Begitu. Nah, kalau misalnya pengen lebih dalam gimana gitu, ya teman-teman mungkin bisa masuk ke UGM, merasakan sendiri vibes kuliah di sini dan bertanya ke Bapak Ibu dosen. Jadi kalau aku misalnya nggak bisa nih teman-teman, kadang itu tak catat, terus aku karena Pak Tri pembimbingku, jadi aku tanya ke Pak Tri waktu bimbingan. Biasanya beliau itu bisa bisa menjawab semua pertanyaanku gitu. Kalau misalnya kadang-kadang beliau nggak mau jawab, biasanya dikasih buku kayak kamu baca buku ini nanti ketemu gitu. Saya nggak mau jawab sekarang biar kamu baca gitu. Tapi itu tuh seru kayak gitu. Moga-moga Allah panjangkan umur Pak Tri dan berikan kesehatan ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir video. Kita tadi sudah membahas mengenai linguistik umum dan hal-hal yang dipelajari dalam linguistik umum. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Semoga bermanfaat. Semoga keinginan teman-teman yang ingin mengambil kuliah linguistik dilancarkan, diberi berkah.
Aku Nuri, sampai jumpa. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, kita diskusikan bareng. Aku bukan ahli, tapi mungkin bisa menjadi teman diskusi, dan semoga bermanfaat. Aku Nuri, saya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.